At-taharah kemarin sudah saya sampaikan, itu hal yang terpenting dalam Islam. Karena Islam itu suci, maka kita harus suci, ya. Allah menghadap kepada Allah yang maha suci. Maka itu filosofinya, semua ajaran Islam dimulai dari at-taharah, bersuci. Hatta orang kalau mau masuk Islam pun juga harus suci. Bersuci fisik juga suci hati. Dia masuk Islam betul-betul karena hatinya sudah suci dari berbagai hal yang selama ini membelenggunya. Makanya pemahaman tentang bersuci ini sangat penting. Meskipun kemarin juga saya sampaikan ada tingkatan suci, bersuci dalam Islam itu, dalam kitab ini tingkatan kita pertama suci dari hadas, ya kan? Suci kita dari dosa, suci kita, hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kita sekarang mencoba suci dari hadas dulu. Suci dari hadas artinya kalau kita terkena najis, jadi najis itu ada dua, najis zati, ada najis li ghairihi. Ada najis memang zatnya najis, ada sesuatu yang menjadi najis yang disebut mutanajis. Lah, najis sendiri itu ada 3 tingkatan. Ada yang tingkatan terendah namanya mukhaffafah, ada mutawassithah, dan yang tertinggi disebut mutaghallithah. Najis yang paling berat itu najis hewan, babi sama anjing. Itu kaifiyat taharahnya berbeda, cara menyucikannya itu berbeda. Yang umum kita lewati ini namanya pada level menengah, najis yang tingkat mutawassithah. Najis mutawassithah artinya najis selain dari 2 hewan itu, ya. Dan cara menyucikannya yang penting tiga unsur najis itu tidak ada. 3 unsur najis itu apa? Bau, rasa, dan warna. Jadi kalau baju kita kena najis apapun, nah najis itu ada yang terlihat namanya aini, ada yang tidak terlihat namanya hukmi. Yang terlihat itu berarti ada benda najisnya nempel di baju, di pakaian kita, itu disebut najis aini. Cara membersihkannya, bersihkan itu yang nempel itu. Kalau sudah bersih, ada bekasnya. Kalau masih ada bekas berarti ada warna. Itu juga harus dibersihkan. Sudah bendanya nggak ada, bekasnya tidak ada, masih ada baunya nggak? Oh masih ada, ya sudah bersihkan lagi sampai tidak ada. Jadi 3 hal ini harus bersih, baru disebut dengan suci. Kalau nempel, misalnya kena benda najis telek di baju, buang benda najisnya, teleknya. Kalau masih ada warnanya nempel, warnanya dibersihkan. Kalau masih ada baunya, baunya juga dibersihkan. Itu berarti sudah suci. Namanya mutawassithah. Yang aini. Ada yang hukmi. Kalau hukmi sudah nggak ada bendanya, tinggal apa? Bau sama warna. Nah, biasanya pipis gitu ya, nggak ada benda najisnya, tapi ada warnanya mungkin, tapi bisa juga warnanya tidak ada, tapi baunya insya Allah ada itu. Ya, kalau kena pipis itu insya Allah, mungkin bukan insya Allah, masya Allah mungkin ya. Nah, itu najis ya yang nempel, itu umum kita seperti itu. Bagaimana kalau berhubungan dengan anjing atau babi? Nah, kalau kena kotoran 2 itu, maka tidak cukup dengan seperti tadi. Itu standar utamanya. Yang kedua, ada aturan, ada tuntunan dari Rasul, idza walagha al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil 7 marrat ihdahunna biturab. Artinya kalau terkena 2 dari hewan itu, kita menggunakan cara bersih seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Caranya apa? Kita 7 kali menyiram. 7 kali menyiram. Salah satu dari siraman itu kita gosok dengan
debu. Dengan debu, dengan tanah yang ada beletuknya, itu debu, at-turab ya. Yang itu biasanya digunakan juga untuk tayamum. Ya semua tanah kita ini sudah termasuk kategori itu ya. Bahkan mungkin di masjid kalau diginikan mungkin mohon maaf, bukan masjid di sini maksud saya, masjid yang di mana itu. Itu berarti sudah bisa. Ihdahunna, bisa di awal, di tengah atau di akhir. 7 kali. Itu kenapa kok harus 7? Itu namanya qat'i, dogma, anjuran dari Rasul. Rasul sudah menyebut angka 7, ya kita 7 kalikan. Boleh lebih enggak? Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Ya, kalau ngurangi tidak boleh, melebihi boleh. Tapi kalau 7 cukup enggak? Ya sudah, memang tuntunannya kita 7. Salah satunya dengan digosok dengan debu itu. Itu kalau tingkat mughalladhah. Nah, bagaimana sekarang kaifiatul istinja? Wudu, saya kira kaifiatul wudu itu suatu hal yang juga harus diperhatikan dengan baik. Kalau dalam kitab ini kita mulai dengan istinja. Istinja itu kalau di Indonesia nggak ada problem ya. Bapak Ibu kalau sudah keluar, terutama di Eropa, apalagi Cina, Jepang, wa ala alihi wa sahbihi, itu toiletnya itu nggak ada ininya showernya. Hanya disiapkan tisu. Itu kalau kita risi ya. Itu memang repot. Memang kita memang mesti bawa botol aqua sendiri. Itu kalau di dalam kamar hotel ada. Tapi kalau di public service, di stasiun, di terminal, di bandara, nggak ada. Saya awal-awal kaget juga waktu dulu pertama ke Beijing itu, nggak bawa apa-apa, tapi sudah kebelet itu kan. Ya akhirnya ya karena semprotannya tinggi, yang ngambil dari semprotannya itu gitu. Ya, itu karena kita sudah terbiasa, negara Indonesia itu kan surga ya, apa aja ada semua di Indonesia, luar biasa. Kita betul-betul sambah bersyukur itu kalau sudah pernah datang ke luar negara-negara orang lain. Masya Allah, sangat bersyukur sekali jadi orang Indonesia. Coba bayangkan, ada lampu merah nggak dipatuhi, nggak apa-apa itu. Wah, ruwetnya kayak Allah, Masya Allah itu nggak apa-apa, senang. Wah, sudah nggak patuh, nggak pakai helm, sen kanan belok kiri, nggak ada apa-apa. Coba Bapak ke Singapura aja 5 juta itu Pak. Kalau luar negeri, kalau kita punya salah 2 kali lalu lintas, kalau sudah punya SIM, deportasi. Kalau deportasi 5 tahun kita tidak boleh masuk negara itu. Indonesia mana ada deportasi? Transportasi ada. Nikmat sekali. Apalagi di Jepang, itu hidup kayak robot. Manusia itu terprogram. Jadi kalau naik bis sudah berbaris, tempat ada barisnya, masuk satu persatu. Tempat duduknya kalau tempat untuk disability, untuk orang tua tidak boleh diduduki. Tidak boleh menyalakan handphone, semuanya pakai headset. Karena nggak boleh mengganggu orang lain. Di sini kan nggak, teriak-teriak sendiri aja nggak apa-apa. Nikmat betul di Indonesia, betul Pak. Nikmat. Lampu merah itu berhentinya setengah meteran. Kalau di Jogja kan enggak, nabrak dulu baru mundur gitu kan. Rumah. Jadi kalau kita mau cari makanan, saya waktu itu di Jerman pengalaman saya, cari makan itu harus keluar usaha ongkos, biaya sendiri. Nggak seperti di Indonesia. Kenapa? Karena di sana itu kotanya tertata. Ini komplek perumahan, ini khusus
pertokoan, ini khusus kuliner, kawasan itu, ada kawasan-kawasan. Nggak ada seperti Indonesia, pingin sate di depan rumah bisa. Oh nikmat betul. Makanya saya di Eropa itu 2 minggu nggak kerasan, Pak. Seminggu pertama senang saya. Lihat orang kok teratur, tertib, rapi, berbaris semuanya, antri, nggak ada yang nyerobot. Senang saya. Lihat rumah tertata rapi. Tapi setelah seminggu rindu Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Surga betul Indonesia. Nikmat. Jadi itulah yang wajib kita syukuri dari Indonesia itu. Nah, termasuk ini dalam hal istinja ini, Bapak Ibu, kalau ke Mekah memang karena pengaruh orang Indonesia ya sudah. Kalau negara Islam rata-rata enggak. Malaysia itu sudah cabangnya Bantul itu. Kalau Malaysia nang titi ketemu orang Indonesia itu. Brunei apalagi. Nah, kalau Singapura mulai itu ya. Nah, terus susah cari makan halal. Itu kerepotan juga, apalagi kayak misalnya di Cina, di Jepang susah sekali. Ada tapi premium, yang halal tuh premium, mahal. Jadi, di Indonesia nikmat betul, nikmat. Saya seminggu di Jepang tuh bisa berkurang 2 kilo. Jalan. Kalau itu memang khas di luar itu jalan semua. Tidak ada transportasi yang seperti di Indonesia. Indonesia itu mulai dari rumah, keluar pintu rumah langsung naik mobil, ya kan? Masuk kantor, di depan parkir mobilnya itu di depan pintu kantor sudah. Jadi nggak jalan belas. Kalau sana itu nggak boleh karena kantornya dia kasih tangga, jalan ke dalam. Dia mesti jalan. Kalau kita enggak lah. Itulah kelebihan Indonesia ya. Nah, istinja itu apa? Kalau dalam tuntunan ini summa yustanji li maq'adatihi fi salasati ahjarin. Ini karena istinja itu berarti meniada ketidakadaan air. Kita pada prinsipnya istinja itu membersihkan kotoran yang ada di permukaan, tidak perlu ke dalam. Tidak perlu kita ke dalam. Kalau permukaan sudah bersih, ya sudah, selesai, itu suci. Apakah pakai batu ataukah pakai tisu, ya, tidak harus. Kalau pakai air pun juga cukup di permukaan, tidak perlu kita sampai mencari-cari ke dalam, itu tidak perlu. Itu istinja ya. Ketentuannya, fikih itu memudahkan kita. Cuman ada ini dari unsur kesehatan, antara perempuan sama laki-laki itu berbeda cara istinjanya ya. Kalau pakai air itu, ya, kalau perempuan dari depan ke belakang membersihkannya. Kalau laki-laki kan dari depan, dari belakang ke depan, atau depan belakang sama aja kan, asal jangan bebas kalau perempuan laki-laki itu ya. Kadang ke samping bareng. Kalau perempuan sebaiknya dari depan ke belakang karena ya itu kotoran jangan sampai masuk. Kalau cowok itu bersyukurlah jadi cowok itu. Wis sakarepe dhewe itu. Mau depan belakang, tengah samping gitu ya. Muter padahal itu. Itu istinja pada prinsipnya seperti itu. Kita baca wudu sekarang. Kaifiyatul wudu. Idza faragha minal istinja wa arada al-qiyama ila shalat istaghalla bil wudu wa yabtadi bis siwak thumma yajlisu lil wudu mustaqbilal qiblah wa yusammi. Thumma yagsilu yadayhi thalathan qabla ay yudkhilaha al-ina thumma yadkhur fatal laffaihi fayatamadda biha thalathan wa yagharghara illa ayyakuna shaiman. Kalau kita hendak wudu, hati-hatinya kita bacalah syahadat ya.
tetap baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian kita kumur-kumur, ya, kumur-kumur, baru istinsyak, tamatmat, kumur-kumur ya. Istinsyak itu apa? Nyedot banyu irum, ya. Kalau itu kita lakukan, sunnah-sunnah itu kita lakukan, insya Allah kita bebas dari flu-flu itu. Cuma problemnya sunnah itu tidak kita lakukan. Nah ini yang sunnah-sunnah. Tapi kalau syahadat sebaiknya kita mewajibkan, karena mulut kita itu kadang kan nggak terkontrol ya. Ngomong itu tidak terkontrol, atau mungkin hati kita tidak terkontrol. Tiba-tiba merasa ada sesuatu yang bisa menjaga hidup kita selain Allah. Itu kan nama musyrik. Tapi khafi, kita tidak sadar. Ya kan? Kita tidak sadar, gerak hati itu nggak sadar. Atau mulut kita, wah, Tuhan yang maha kuasa, atau uang yang maha kuasa barang itu. Ya. Dan perkataan-perkataan lain, atau kita mempercayai sesuatu yang memiliki kekuasaan menggantikan kuasa Tuhan. Wah, itu. Seperti kalau kajian misalnya di mahasiswa itu kadang bikin judul itu kan harus canggih gitu ya. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan ilmiah. Syaratnya ilmiah apa? Sulit. Sampai yang nulis aja nggak paham, berarti ilmiah betul itu. Eksistensi Tuhan misalnya. Kalau Tuhan sih nggak apa-apa, asal nggak disebut Allah aja. Keberadaan, ada, berada itu kan sudah ini ya. Jadi memang pilihan kata itu kadang membuat kita tergelincir tanpa kita sengaja. Ya. Nah itu pengamannya apa? Lebih baik kita membaca syahadat dulu, karena ini kita mau memulai ibadah kita kepada Allah, betul-betul kita sucikan semua, baik zahiran wa batinan. Kemudian kita kumur-kumur, istinsyak, nyedot baru irung, ya. Baru kemudian kita memulai membasuh wajah, ya. Tangan dibersihkan dulu, baru kita membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini disunnahkan 3 kali dan tidak boleh lebih dari 3. Kalau sunnah tidak boleh, jatuhnya makruh. At-taslis itu namanya sunnah men-3 kalikan. Kok sampai 4, 5, 7 itu makruh. Kalau sudah 2 kali lipat dari 3 namanya haram, apa? Israf, berlebihan. Jadi ya sudah, ketentuan dari Rasul 3 kali basuhan. Yang dibasuh apa ini Bapak Ibu? Memang harus hati-hati betul. Yang namanya wajah itu ya ini, wajah ini yang harus basah. Yang harus basah terkena basuhan wudhu, bukan terkena air yang cipratan, bukan. Basahnya karena air wudhu, ya. Makanya di 3 kalikan untuk menyempurnakan relung-relung ini segala macam ini harus sempurna basah oleh basuhan air wudhu. Tangan juga, makanya kuku disarankan tidak ada, pas, jangan terlalu panjang. Takutnya apa? Takutnya ada kotoran di balik kuku, itu menghambat masuknya air ke a'dha'il wudu di bawah kuku, ya kan? Kalau ada air wudu tidak nyampe ke anggota wajib wudu badan, maka wudunya tidak sah. Kalau tidak sah, semuanya jadi tidak sah. Sholatnya menjadi tidak sah. Ya, hati-hati betul. Boleh pakai kuku, asalkan dirawat betul. Jangan kukunya 2 meter, semeternya hitam karena kotoran. Jangan. Boleh, tapi yang penting dijaga. Jangan-jangan kita kemasukan pasir atau apa yang air tidak bisa masuk. Kalau pasir misalnya
terbuat dari tanah mungkin nyerap masuk ya. Kalau pasir dari plastik, kotoran plastik, itu kan pasti menahan air, nggak bisa masuk. Itu harus hati-hati. Jadi kuku kaki dan kuku tangan sama aja. Itu harus kita jaga kebersihannya. Bukan dilarang, tapi dijaga kebersihannya. Ketika wudhu pastikan ini basah. Jangan sampai ada yang tidak basah, karena masuk anggota wudhu. Tangan sampai pergelangan tangan. Kalau sini nggak apa-apa. Jangan dibalik, sininya basah, di sininya kering gitu ya. Itu kan butuh itu demonstrasi namanya. Ya, ini penting itu. A'dha'il wudu, wajah. Kalau segini aja nggak basah ya nggak sah. Melipir sini nggak basah, sini nggak. Makanya yang punya jenggot pastikan kulit, bukan jenggotnya yang basah, tapi di balik jenggot kulit tempat tumbuhnya jenggot. Kulit tempat tumbuhnya jenggot itu yang harus basah, bukan jenggotnya. Karena jenggot tidak masuk a'dha'il wudu. Yang masuk adalah kulit wajah, tempat di mana bulu jenggot atau kumis itu tumbuh. Pastikan itu tumbuh, kena semua basuhan. Basuhan yang ini, telinga itu kan bagian dari ini ya. Terus rambut, ini mazhab Syafi'i paling ringan, 3 helai rambut sudah cukup. Kalau Maliki Bapak Ibu harus setengah keramas, ya. Tapi Syafi'i cukup 3 helai. Dan tidak harus di sini, boleh di sini, boleh di sini, terserahlah. Wah, di sini eman-eman sudah kadung di model. Wah, di sininya aja yang dibasahi nggak apa-apa. Rambut kepala dan kaki juga hati-hati Bapak Ibu. Harus di atas tumit. Wailun lil musallin itu juga banyak orang yang wudu basuhannya tidak rata, terutama paling banyak kasus di kaki. Itu hati-hati. Harus betul-betul, makanya disela-selani gitu ya. Kaki sama tangan disela, untuk memastikan air basahan wudu itu harus nyentuh ke permukaan kulit, harus nyentuh. Nah sekarang kasusnya gimana kalau kena cat? Ya harus dibersihkan. Karena cat menghalangi nyampenya air wudu ke kulit dengan sendirinya kan? Ya harus dibersihkan dulu. Cat segala macam ya harus dibersihkan. Tinta bolpen kalau yang ada tintanya sampai menutupi permukaan kulit ya harus. Bagaimana handiplas? Ya harus dicopot. Nah caranya kalau anggota tubuh, anggota basuhan wudu luka misalnya di tangan, di mana di tempat wudu sini luka, sebelum kita kasih handiplas kita bersuci dulu, disucikan, ya kita berwudu dulu. Gimana ya ini jangan dikena air dulu ya, baru kita tempel. Kita lakukan tayamum. Setelah tayamum baru kita tempelin handiplas. Kalau ada di anggota wudu ya. Kalau di perut nggak apa-apa, aman. Di paha aman. Kalau di lengan misalnya. Setelah tempel handiplas berarti handiplas itu nempel di anggota wudu yang sudah suci, kan gitu ya. Asumsinya sudah suci. Makanya ketika nanti wudu, Bapak Ibu tinggal wudu sempurna. Setelah selesai baru kemudian tayamum. Tetap tayamum untuk mentayamumkan anggota wudu badan yang pakai handiplas. Ya, saya kira cukup ya. Karena kalau dilanjutkan mic-nya dimatikan sama beliaunya ini ya. Baik, saya kira mohon maaf atas semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.